Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Kurniawan, dengan nomor NIM 21201250003 dari Universitas Digitek Teknologi Bandung. Ya, pada kesempatan hari ini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah PAI ya, atau agama. Ya, untuk kali ini saya akan menjelaskan ta'rif Rasul atau pengertian Ar-Rasul. Dari segi bahasa, Rasul berasal dari kata ar-rasala yang berarti mengutus, sedangkan kata Rasul adalah bentuk infinitif atau baca masdar dari kata rasala yang berarti utusan atau seseorang yang diutus. Secara istilah, kata Rasul itu artinya ar-rajul mustafa al-mursalu minallahi birrisalati ilan nas, yang artinya seorang laki-laki yang dipilih dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa risalah kepada umatnya atau umat manusia. Pengertian Rasul, Rasul adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga harus disampaikan kepada umatnya. Maka dari itu, terdapat pernyataan bahwa nabi itu belum tentu rasul, tetapi Rasul sudah pasti adalah seorang nabi. Berdasarkan Ensiklopedi Islam Indonesia mengatakan bahwa Rasul atau jamaknya adalah Rasul, itu artinya utusan atau duta. Nah, untuk sejarah Rasul sendiri dalam Al-Quran sering menyebutnya sebagai al-mursalun atau orang-orang yang dikirim, sebagai seorang utusan Tuhan yang mengerjakan agama atau wahyu yang baru. Nah, tergolong dalam kelompok ini adalah Nabi Adam, Nabi Syed, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Syuaib, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Dalam sejarah agama Islam, Rasul terakhir yang diutus oleh Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, apabila setelah Nabi Muhammad SAW meninggal atau wafat, lalu ada seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang Rasul, maka umat dapat melakukan penolakan dan menganggap orang tersebut sebagai orang yang merusak agama. Berkaca dari itu, mungkin kita flashback kembali sejarah atau berita-berita ke beberapa tahun yang silam. Ada seseorang di negara kita yang sangat fenomenal waktu itu mengaku-ngaku sebagai nabi, yang akhirnya alhamdulillah dia bisa bertobat. Ya, selanjutnya kita kembali ke topik pembahasan, yaitu masuk ke ciri-ciri khusus seorang rasul. Ciri-ciri seorang rasul itu udah pasti ya, memiliki asifatul asyikiyah atau sifat-sifat asyiyah, yakni sifat-sifat dasar yang layak baginya. Misalnya sifat sidik atau sifat jujur, kemudian amanah yaitu terpercaya, tabligh menyampaikan, dan fatonah cerdas. Sifat ini layak dimiliki oleh setiap rasul yang mengemban atau membawa risalah dari Allah. Kemudian ciri-ciri khusus buat seorang rasul yaitu memiliki al-mujizat atau mujizat, yakni mujizat ini perkara-perkara yang luar biasa yang dapat dilakukan dengan izin Allah untuk melemahkan mereka-mereka yang menentangnya. Salah satu contohnya mujizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membelah bulan dengan izin Allah. Kemudian banyak contoh-contoh yang lain mujizat seperti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim yang sama memiliki mujizat atau perkara-perkara yang luar biasa. Kemudian adanya al-bisyarat atau berita gembira atas kedatangannya. Kabar gembira ini adalah
kabar gembira yang akan kedatangan seorang rasul ada kalanya setelah diberitakan oleh rasul-rasul sebelumnya. Kemudian adanya an-nubuwat atau berita-berita kenabian yang disampaikannya. Setiap rasul senantiasa membawa berita dari Tuhannya melalui wahyu yang berisi ajaran, perintah, dan larangan atau peristiwa-peristiwa masa lalu dan masa yang akan datang. Kemudian adanya at-samarat atau hasil dakwah yang dilakukannya. Di antaranya hasil dakwah yang diwujudkan Rasulullah SAW adalah munculnya seseorang atau generasi unggul dari sisi keimanan, ilmu, dan amal, sehingga mampu berkuasa di muka bumi ini dan menebarkan ajaran agama Islam ke seluruh penjurunya. Ya, baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kesimpulan, untuk topik yang saya jabarkan dalam kesempatan hari ini, sebagaimana umat muslim yang taat, kita diharuskan untuk mengimani kisah dan keteladanan yang telah dilakukan Nabi serta Rasulnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.